Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kita bertemu kembali dalam kelas online mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang internet yang terdiri dari komponen internet, manfaat internet, dan cloud computing. Simak baik-baik ya. Kita semua pasti sudah sangat familiar dengan kata internet. Namun, tahukah kalian apakah sebenarnya internet itu? Internet merupakan jaringan komputer yang saling terhubung. Kalau jaringan komputer biasanya hanya mencakup satu perusahaan, maka kalau internet merupakan jaringan antar jaringan yang jangkauannya seluruh dunia. Internet adalah singkatan dari International Network yang komponennya tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, internet tidak ada pusatnya dan tidak dapat dikuasai oleh satu pihak tertentu. Internet dimiliki dan dikembangkan oleh berbagai pemakai dan pengelola di seluruh dunia. Meskipun cara bekerjanya relatif sederhana, yaitu saling bertukar data dan informasi, tetapi internet telah mampu mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Ada beberapa kelebihan yang ditawarkan internet. Di antaranya adalah internet memungkinkan setiap entitas, bisa perusahaan, pemerintah, organisasi, bahkan orang pribadi, membuat berbagai jenis web yang bisa memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai media informasi, tempat untuk transaksi, tempat untuk menyimpan berbagai jenis file, dan sebagainya. Yang kedua, internet menjadi sumber informasi dan hiburan. Selain berupa berita dan artikel, juga banyak menyediakan koleksi gambar, video, audio, buku, dan tulisan digital lainnya, baik yang berbayar maupun yang tersedia cuma-cuma. Dalam dunia hiburan, tersedia siaran radio dan televisi digital. Selanjutnya, internet menyediakan berbagai bentuk komunikasi, baik melalui web maupun melalui aplikasi yang terhubung dengan web. Komunikasi melalui internet banyak yang tersedia secara gratis, misalnya saja email, telepon, chatting, atau melalui media sosial. Pemakai internet dapat melakukan transaksi jual beli atau lelang melalui situs yang memang menyediakan layanan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan uang kartal, uang giral, maupun uang yang hanya tersedia di internet, misalnya saja Bitcoin. Kemudian pengguna internet dapat belajar baik melalui media formal maupun media non-formal. Media formal merupakan tempat untuk belajar yang disediakan oleh sekolah atau kampus atau yang biasa kita sebut dengan e-learning, maupun sarana belajar yang disediakan oleh berbagai pihak non-formal. Internet mengubah berbagai aspek kehidupan melalui proses virtualisasi. Berbagai hal yang dulunya dilakukan secara fisik atau tatap muka, kini dapat dilakukan secara maya. Uang tidak harus dipegang secara fisik, namun tetap berlaku. Proses jual beli tidak harus mempertemukan antara pedagang dan pembeli secara fisik, bahkan tidak dibatasi oleh batas-batas negara sekalipun. Pada dasarnya, internet merupakan jaringan komputer yang dapat memungkinkan manusia saling berinteraksi secara maya atau virtual. Oleh sebabnya, semua aktivitas sering ditambahi dengan huruf E di depannya, yang menunjukkan elektronik. Misalnya saja, dulu ada mail lalu menjadi email. Demikian juga sekarang ada e-business, e-learning, e-government, e-law, e-money, dan sebagainya. Internet merupakan sistem yang memiliki beberapa komponen yang saling bekerja sama. Komponen utama internet antara lain, yang pertama adalah perangkat komputasi dan alat yang serupa fungsinya. Misalnya saja handphone dan tablet, smartwatch, smart TV, kamera CCTV, dan sebagainya. Yang kedua adalah jalur komunikasi. Lalu, penyedia jasa atau internet provider, pengunjung internet, dan homepage. Komponen utama yang diperlukan oleh seorang pemakai internet adalah komputer. Meskipun demikian, saat ini komputer sudah dapat digantikan dengan perangkat lain, seperti telepon seluler atau handphone atau smartphone yang kalian gunakan, berbagai gawai jam pintar atau smartwatch, televisi yang sudah dilengkapi box untuk koneksi ke internet atau smart TV, multimedia di mobil, dan sebagainya. Internet merupakan jaringan komunikasi.
Sehingga untuk memasuki jaringan internet harus digunakan jalur komunikasi. Jalur komunikasi ini berfungsi menghubungkan antara satu pemakai dengan fasilitas yang lain. Jalur komunikasi yang dapat dipakai untuk memasuki jaringan internet antara lain saluran telepon rumah atau disebut dengan PSTN, saluran telepon seluler baik GSM maupun CDMA, saluran telepon fiber optik, gelombang radio waveline, gelombang satelit, saluran televisi kabel, jaringan komputer lokal, gelombang GPRS atau Global Package Radio Service, gelombang radio workspace, saluran Wi-Fi atau wireless fidelity, dan melalui koneksi tidak langsung, misalnya dari notebook ke PDA. Struktur jaringan internet yang paling tinggi adalah jaringan antar negara yang terhubung melalui Internet Exchange. Masing-masing negara memiliki satu koneksi utama. Misalnya untuk Indonesia ada di Jakarta, yaitu Indonesia Internet Exchange atau IIX. Dari IIX, koneksi akan didistribusikan kepada beberapa penyelenggara National Access Point atau NAP. NAP akan melayani beberapa penyedia jasa internet yang disebut dengan POP atau Point of Presence. POP ini akan memberi layanan internet kepada perusahaan lain atau kepada pengguna internet, sehingga disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP atau penyedia jasa internet atau PJI. Contoh PJI adalah berbagai operator seluler yang selain menyediakan jasa komunikasi melalui telepon, juga menyediakan layanan internet. Dari PJI didistribusikan kepada pengguna internet atau customer. Agar internet bisa berjalan, diperlukan protokol internet yang jenisnya bermacam-macam. Salah satu yang umum digunakan adalah protokol TCP atau IP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Untuk mengatur komunikasi data antar pengguna internet, maka diperlukan suatu identifikasi. Dalam jaringan komputer, masing-masing terminal dapat berupa PC, notebook, ponsel, smart TV, smartwatch akan mendapat kode unik yang disebut dengan Internet Protocol atau IP. TCP dan IP dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. Kode IP terdiri di atas 4 kelompok angka, masing-masing kelompok disebut oktet, yang dipisahkan dengan tanda titik. Contoh alamat atau kode IP adalah 216.27.61.137. Penggunaan angka desimal tersebut hanya untuk memudahkan manusia, sebab komputer tidak mengenal bilangan desimal. Komputer hanya bekerja secara digital, yaitu bilangan biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Kode IP yang menggunakan bilangan biner, yakni angka 0 dan 1, dikenal dengan IP versi 4, atau sering disingkat dengan IPv4. Komputer akan menerjemahkan masing-masing kelompok angka tadi menjadi 8 angka, atau disebut 32 bit bilangan biner, hasil perkalian dari 4 kali 8. Dengan meningkatnya pengguna internet di seluruh dunia, jumlah terminal yang hampir 4,3 miliar pengguna tadi tidak akan cukup melayani pengguna, apalagi dengan semakin banyaknya ponsel. Bahkan beberapa ponsel dapat digunakan lebih dari satu kartu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diciptakan IP versi 6 atau dikenal dengan IPv6. IPv6 menggunakan 128 bit yang terdiri atas 8 grup angka dan masing-masing memakai bilangan heksadesimal, tetapi tidak lagi menggunakan bilangan biner. Tanda pemisah oktet tidak lagi menggunakan titik, tetapi tanda titik 2. Untuk melihat alamat IP di komputer MS Windows, masuklah ke command prompt dengan menjalankan start, run, cmd.exe, lalu tuliskan ipconfig. Dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Pengguna internet tidak akan mudah menghafalkan nomor-nomor seperti pada IPv4, apalagi IPv6. Kita tidak mudah mengingat-ingat nomor telepon teman-teman kita.
Sehingga kalau kita akan menelpon seseorang, kita akan mencari namanya dulu lalu langsung menelpon. Tidak perlu lagi melihat berapa nomor teleponnya. Demikian juga ketika kita akan mengunjungi web sebuah perusahaan. Kita tidak akan mencari berapa alamat IP-nya. Dibanding menuliskan angka-angka IP atau TCP, akan lebih mudah bagi pengunjung internet untuk menuliskan nama web yang dituju. Misalnya www.howstuffworks.com. Ketika pengguna menuliskan alamat www.howstuffworks.com di browser, komputer akan segera menghubungi peladen Domain Name Server atau DNS yang menyediakan catatan berapa kode IP masing-masing nama atau alamat web. Setelah ditemukan alamatnya, DNS akan segera melanjutkan permintaan pengguna untuk membuka web yang ada di alamat tersebut. Pengguna dapat mencoba membuka sebuah web langsung dengan menuliskan alamat IP-nya, dan jaringan akan mengabaikan peladen DNS. Pada suatu saat, server DNS bisa saja sedang rusak, maka permintaan pengguna untuk membuka web tidak dapat dipenuhi. Pengguna dapat mencoba untuk langsung saja menuliskan alamat IP-nya dan kemungkinan ini akan berhasil. Komponen internet selanjutnya adalah domain. Domain adalah kelompok alamat internet. Domain ditandai dengan nama terakhir alamat web, misalnya .com, .edu, .org, .gov, dan sebagainya. Pengaturan alamat domain ini dilakukan oleh Internet Assignment Number Authority atau IANA yang beralamat di iana.org. Beberapa domain tadi menduduki hierarki tertinggi. Apabila ada nama sebelum .com, misalnya detik.com, maka detik berada di bawah .com. Di depan detik.com masih dapat ditambahin nama lagi. Biasanya www atau www, sehingga menjadi www.detik.com. www ini disebut dengan host. Selain www, host yang biasa dijumpai adalah mail, misalnya pada mail.yahoo.com, atau forum seperti pada forum.eviews.com. Berikut ini adalah nama domain dan jenis pemiliknya. Dengan semakin bertambah pesatnya pemilik web atau situs di masing-masing negara, maka sekarang nama negara dijadikan top domain dan terdiri atas dua huruf. Misalnya .id untuk Indonesia, .my untuk Malaysia, dan .sg untuk Singapura. Beberapa domain dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dengan semakin bertambah pesatnya pemilik web atau situs di masing-masing negara, maka sekarang nama negara dijadikan top domain dan terdiri atas dua huruf. Misalnya .id untuk Indonesia, .my untuk Malaysia, dan .sg untuk Singapura. Beberapa domain dapat dilihat pada tabel berikut ini. Penyedia jasa internet atau PJI sering disebut dengan istilah ISP atau Internet Service Provider, yakni perusahaan yang memberikan layanan koneksi ke internet bagi pelanggannya. Perusahaan ini memiliki komputer server yang dilengkapi dengan saluran komunikasi sehingga pelanggannya dapat menghubunginya dan memasuki dunia internet. Semakin besar perusahaan PJI, akan semakin banyak koneksi yang disediakan dan semakin cepat saluran komunikasinya, sehingga semakin banyak pelanggan yang dapat menikmati layanan internetnya tanpa terganggu kecepatan. PJI dapat berupa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat,
PSL atau perusahaan yang khusus bergerak di layanan internet, misalnya Bisnet, Jogja Medianet, atau MyRepublik. Atau bisa juga perusahaan penyedia jasa televisi berbayar seperti Telkomvision dan First Media. Setelah terhubung dengan internet, diperlukan fasilitas lain yakni situs atau website atau homepage. Seseorang yang menghubungkan komputernya dengan internet akan segera membuka homepage atau situs. Situs memang disediakan oleh pembuatnya untuk dibuka dan dinikmati para pengunjungnya. Website yang sederhana hanya berisi artikel yang dapat langsung dibaca oleh pengunjungnya. Dengan membuat konten ini sangatlah sederhana, yaitu tulislah sebuah artikel dengan MS Word atau program pengolah kata lainnya, lalu simpanlah dalam format HTML atau HTML. Setelah tersimpan, klik 2 kali file HTML tersebut, maka akan langsung dibuka oleh program browser yang ada di komputer. Untuk website yang rumit, termasuk yang berisi aplikasi, harus dibuat dengan bahasa pemrograman, seperti ASP, PHP, HTML, JavaScript, dan sebagainya. Meskipun ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk merancang web tanpa bahasa pemrograman, misalnya Dreamweaver dan WebDev. Pada dasarnya, internet merupakan jaringan komputer yang dapat memungkinkan terjadinya berbagai bentuk komunikasi data dan program. Mengingat program komputer sendiri kemampuannya bermacam-macam, maka ketika program ini disampaikan melalui jalur internet, akan semakin bertambah pula lah kemampuan internet. Beberapa manfaat internet yang telah kita rasakan antara lain, yang pertama adalah komunikasi, lalu sumber informasi, sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce, dan aplikasi berbasis cloud. Manfaat internet yang pertama adalah komunikasi. Manfaat penting internet adalah sebagai media komunikasi antara para pemakainya. Komunikasi adalah pertukaran data, baik informasi dengan segala bentuknya. Komunikasi dapat berupa tulisan, gambar, baik diam maupun bergerak, suara, dan hampir semua bentuk komunikasi yang ada di dunia ini dapat dijalankan di internet. Bentuk komunikasi yang ada di internet, yang pertama adalah email. Email adalah singkatan dari electronic mail, yaitu surat dalam bentuk elektronik yang dapat dikomunikasikan, dikirim dan diterima melalui jalur internet. Saat ini, email menjadi penting karena menjadi identitas seseorang untuk menikmati layanan internet. Misalnya, seseorang akan mendaftar akun di media sosial seperti Line, Facebook, WhatsApp, atau PayPal. Untuk memiliki email, seseorang harus mendaftar terlebih dahulu. Layanan email gratis misalnya pada Google, yakni mail.google.com, atau pada Yahoo dengan alamat mail.yahoo.com, dan Microsoft, yakni di www.outlook.com. Bentuk komunikasi yang ada di internet, yang pertama adalah email. Email adalah singkatan dari electronic mail, yaitu surat dalam bentuk elektronik yang dapat dikomunikasikan, dikirim dan diterima melalui jalur internet. Saat ini, email menjadi penting karena menjadi identitas seseorang untuk menikmati layanan internet. Misalnya, seseorang akan mendaftar akun di media sosial seperti Line, Facebook, WhatsApp, atau PayPal. Untuk memiliki email, seseorang harus mendaftar terlebih dahulu. Layanan email gratis misalnya pada Google, yakni mail.google.com, atau pada Yahoo dengan alamat mail.yahoo.com, dan Microsoft, yakni di www.outlook.com. Orang yang sudah memiliki email dapat menerima dan mengirim surat elektronik ke pemilik email lainnya. Surat yang dikirim memang merupakan bentuk surat tertulis, tetapi dapat diberi lampiran dan variasi lain seperti foto, gambar, film, sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Bentuk komunikasi di internet yang kedua adalah media sosial. Media sosial atau yang dikenal dengan jejaring sosial adalah suatu kegiatan saling berkomunikasi dengan aplikasi yang ditujukan agar penggunanya dapat saling menyampaikan pendapat atau statusnya, menyapa atau mengomentari status teman maupun bertukar informasi lain. Ada banyak aplikasi yang bersifat jejaring sosial, di antaranya adalah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Facebook adalah jaringan pertemanan paling populer pada saat ini.
Aplikasi ini memungkinkan anggotanya untuk memiliki teman maksimal sebanyak 5.000 orang. Apabila ingin mengumpulkan lebih banyak anggota, dipersilahkan menggunakan fasilitas Page. Facebook dapat diakses dari web maupun dari berbagai ponsel. Sebenarnya, Facebook ditujukan untuk orang pribadi, tetapi banyak juga perusahaan yang menggunakan Facebook sebagai sarana promosi. Aplikasi media sosial selanjutnya adalah Twitter. Twitter adalah aplikasi yang sering disebut microblog karena hanya mengizinkan penggunanya untuk mengunggah pesan tidak lebih dari 140 karakter saja. Namun, pengguna masih boleh mengunggah tulisan lebih dari 140 karakter, tetapi akan dipotong dan diganti dengan tautan, dan juga bisa mengunggah gambar maupun video. Pengguna memiliki identitas unik yang diawali dengan tanda @ Antar pengguna dapat saling berkirim pesan secara langsung tanpa bisa dibaca oleh publik. Masih banyak aplikasi jejaring sosial lainnya yang dapat dicari di internet. Masing-masing aplikasi sosial memiliki ciri khusus, misalnya YouTube digunakan untuk berbagi video, Slideshare digunakan untuk berbagi file presentasi atau PowerPoint, Instagram digunakan untuk berbagi foto hasil pemotretan pribadi, dan Waze yang digunakan untuk saling berbagi informasi tentang jalan raya dan lokasi. Bentuk komunikasi dalam internet selanjutnya adalah pesan instan. Salah satu kebutuhan para pengguna internet, khususnya pemakai ponsel, adalah dapat saling berkomunikasi dengan sanak saudara, rekan kerja, teman sekolah, rekanan bisnis, dan handai tolan lainnya. Sebelum tahun 2000, komunikasi masih dilakukan menggunakan ponsel melalui telepon atau pesan singkat atau SMS. Sejak tahun 2005-an, bermunculan aplikasi yang dapat digunakan untuk saling bertegur sapa melalui basis internet. Meskipun sebelum tahun 2000-an sudah sangat populer program Yahoo Messenger, namun harus dijalankan dari komputer, sehingga tidak praktis. Lalu muncullah BlackBerry Messenger atau BBM yang waktu itu hanya dapat dijalankan dari ponsel BlackBerry, sehingga hal ini dirasa terlalu eksklusif. Pada pertengahan tahun 2000-an muncul ponsel iPhone dan Android yang memiliki aplikasi yang tersedia melalui toko aplikasinya. Di antara aplikasi tersebut ada beberapa aplikasi pesan instan yang akhirnya berkembang hingga sekarang, yaitu Line, Telegram, WhatsApp, dan WeChat. Masing-masing aplikasi pesan instan ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Namun, mereka juga memiliki kemampuan yang setara, misalnya dapat digunakan untuk berkomunikasi antar pengguna secara personal. Ada komunikasi dalam grup yang terdiri atas banyak orang, yakni antara 200 hingga 500 orang, saling berkirim foto dan video, bahkan dapat digunakan untuk saling menelpon dan video chat. Karena semua aplikasi tersebut menggunakan jalur internet, maka pengguna tidak perlu membayar lagi. Dengan kata lain, proses berkirim pesan atau menelpon dapat dilakukan secara gratis, bahkan kualitas suaranya pun jauh lebih bagus bila dibandingkan dengan kualitas telepon biasa. Manfaat internet yang kedua adalah sebagai sumber informasi. Salah satu kekuatan internet adalah fasilitasnya dalam menyediakan informasi bagi pengunjungnya atau para netizen atau netters. Informasi ini disediakan oleh berbagai penyelenggara web dan sifatnya sangat beragam. Ada yang menyediakan informasi berupa tulisan, ada yang berupa gambar, ada yang berupa file dan program, bahkan ada yang berupa film dan artikel buku. Masalahnya adalah bagaimanakah kita mengetahui informasi yang akan kita cari berada di website mana? Kalau kita tahu alamat yang kita tuju, kita dapat langsung menuliskannya pada alamat tujuan di program browser yang kita pakai. Tetapi kalau kita tidak tahu, maka kita memerlukan mesin pencari. Manfaat internet yang kedua adalah sebagai sumber informasi. Salah satu kekuatan internet adalah fasilitasnya dalam menyediakan informasi bagi pengunjungnya atau para netizen atau netters. Informasi ini disediakan oleh berbagai penyelenggara web dan sifatnya sangat beragam. Ada yang menyediakan informasi berupa tulisan, ada yang berupa gambar, ada yang berupa file dan program, bahkan ada yang berupa film dan artikel buku. Masalahnya adalah bagaimanakah kita mengetahui informasi yang akan kita cari berada di website mana?
Kalau kita tahu alamat yang kita tuju, kita dapat langsung menuliskannya pada alamat tujuan di program browser yang kita pakai. Tetapi kalau kita tidak tahu, maka kita memerlukan mesin pencari. Manfaat internet yang kedua adalah sebagai sumber informasi. Salah satu kekuatan internet adalah fasilitasnya dalam menyediakan informasi bagi pengunjungnya atau para netizen atau netters. Informasi ini disediakan oleh berbagai penyelenggara web dan sifatnya sangat beragam. Ada yang menyediakan informasi berupa tulisan, ada yang berupa gambar, ada yang berupa file dan program, bahkan ada yang berupa film dan artikel buku. Masalahnya adalah bagaimanakah kita mengetahui informasi yang akan kita cari berada di website mana? Kalau kita tahu alamat yang kita tuju, kita dapat langsung menuliskannya pada alamat tujuan di program browser yang kita pakai. Tetapi kalau kita tidak tahu, maka kita memerlukan mesin pencari. Salah satu keuntungan adanya internet adalah munculnya bentuk perdagangan baru yang sebelumnya tidak ada. Pada masa sebelum internet, perdagangan dilakukan secara sederhana, yaitu antara pembeli dan penjual harus bertemu secara fisik dan alat pembayaran yang digunakan adalah uang tunai atau cek. Kelemahan perdagangan secara konvensional ini adalah pembeli hanya dapat membeli barang yang disediakan oleh penjual. Selain itu, pembeli hanya dapat memilih dan membeli barang selama penjualnya membuka tokonya, sehingga waktunya sangat terbatas. Bagi penjual sendiri, pembelinya sangat terbatas, hanya kepada pembeli yang berada di sekitar tokonya. Jarang sekali pembeli dari toko lain yang akan berbelanja ke tokonya apabila jaraknya memerlukan beberapa jam perjalanan. Dengan adanya internet, cara berdagang seperti itu dapat diperbarui, sehingga menguntungkan banyak pihak. Dari sisi pembeli, mereka dapat memilih barang yang ditampilkan melalui situs oleh berbagai perusahaan yang memasangnya di internet. Situs ini bahkan tidak hanya berasal dari satu kota atau satu negara, tetapi dari seluruh dunia. Pilihan barang, pilihan harga, pilihan penjual, bahkan pilihan waktunya menjadi tidak terbatas pada satu lokasi dan satu waktu saja. Dari sisi penjual, membuat satu situs dapat diakses oleh pembeli dari seluruh dunia. Dengan demikian, membuka pasar yang jauh lebih luas. Bahkan, penjual tidak perlu memiliki stok barang dalam jumlah besar. Mereka cukup memasang fotonya saja. Kalau ada pesanan, segera diambilkan dari pemasoknya. Cara pembayaran juga lebih mudah. Cukup bekerja sama dengan bank-bank penyedia layanan jasa pembayaran, biasanya melalui kartu kredit. Urusan menjadi praktis karena penjual dapat menggunakan program komputer yang secara otomatis akan melayani pembeli, sehingga tidak perlu lagi memperkerjakan banyak karyawan. Bahkan, bagi kalian yang ingin membuka usaha sendiri, modalnya juga tidak perlu besar. Yang penting, kalian harus menyiapkan situsnya, menghubungi bank yang akan membantu kalian menerima pembayaran, dan memiliki koneksi dengan para pemasok. Bisa juga dengan bergabung dengan toko-toko daring seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, OLX, dan Bukalapak. Cara berbisnis dengan media elektronik dan internet ini merupakan awal dari diterapkannya e-commerce atau electronic commerce. Saat ini sudah banyak perusahaan yang menyediakan layanan penjualan barang dan jasa melalui internet. Untuk berbelanja ke situs-situs lokal yang dalam hal ini kantornya ada di Indonesia, cobalah kunjungi toko-toko online tersebut. Manfaat internet yang keempat adalah aplikasi berbasis cloud. Seperti yang kita ketahui, internet juga menyediakan banyak aplikasi yang dapat dijalankan tanpa harus diinstal di komputer atau di ponsel. Aplikasi yang tersedia di internet sudah sangat bervariasi, mulai dari program pengolah kata, misalnya MS Word dan Google Doc, hingga program-program rumit lainnya seperti pemrograman, perencanaan desain, pengelolaan manajemen proyek, dan masih banyak lagi.
Aplikasi berbasis cloud ini tidak hanya berbasis komputer, tetapi juga berbasis ponsel. Namun, keduanya sering tidak dibedakan lagi oleh penyedia jasa aplikasi ini. Artinya, aplikasi berbasis cloud dapat dijalankan baik di komputer maupun di ponsel. Salah satu kebutuhan pemakai komputer adalah saling bertukar file. Misalnya, seseorang membuat presentasi tertulis, dan temannya di tempat lain membuat ilustrasi gambarnya. Apabila mereka berdua akan saling bertukar file, mereka dapat sama-sama memasuki jalur internet dan saling bertukar file. Pertukaran file ini dimungkinkan dengan fasilitas yang disebut FTP atau File Transfer Protocol. Fasilitas FTP yang disediakan melalui internet juga sering digunakan untuk mengirimkan atau mengupload file-file yang diperlukan untuk menampilkan situs atau homepage. Untuk menikmati fasilitas ini, sudah tersedia beberapa program. Di antaranya adalah Qt FTP, WSFTP, dan FTP Pro.